Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perkilian Oktavian dengan NRP 2121111022 akan mempresentasikan tugas semiotika yang pertama tentang teori semiotika Charles Sanders Peirce. Yang pertama itu tentang pengertiannya semiotika. Kalau menurut teorinya Peirce itu semiotika didasari dengan logika atau nalar. Karena logika atau nalar itu mempelajari bagaimana cara orang untuk bernalar. Sedangkan penalaran itu dilakukan melalui tanda-tanda. Terus yang kedua itu linguistik. Linguistik itu punya dua macam ya. Yang pertama itu sebab akibat, sama yang kedua itu objek yang menyerupai dan memiliki pengertian yang secara umum. Eh, Menurut Pierce nih, tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya. Keberadaannya memiliki hubungan sebab akibat dengan tanda-tanda atau ikatan konvensional dengan tanda tersebut. Itu pengertian secara umumnya. Yang kedua, klasifikasi tanda. Klasifikasi tanda menurut Pierce. Misalnya, maaf Pak. Eh, Klasifikasi tanda menurut Pierce itu didasari dengan memiliki dasar. Yang pertama itu berdasarkan ground, yang kedua itu objek, yang ketiga itu interpretan. Ya hanya tiga saja sih. Yang pertama berdasarkan ground. Berdasarkan ground itu memiliki tiga hal. Yang pertama itu qualisign, yang kedua itu sinsign, yang ketiga itu legisign. Yang qualisign, pengertian dari qualisign itu kualitas dari suatu tanda. Misalnya kayak kualitas kata-kata yang digunakan tanda tersebut seperti kata-kata yang keras, kasar ataupun lembut. Bahkan eh, tak hanya kata-kata saja sih. Warna pun bisa, setahu saya. Di sini pun dijelaskan tak hanya kata-kata yang menentukan kualitas dari suatu tanda, tapi warna juga bisa. Yang kedua, sinsign. Sinsign itu eksistensi atau kualitas atau suatu benda atau peristiwa terhadap suatu tanda. Itu contohnya kayak banjir. Misalnya kata banjir dalam kalimat terjadi bencana banjir adalah suatu peristiwa yang menandakan banjir itu disebabkan karena adanya hujan. Yang ketiga, legisign. Legisign itu adalah norma yang terkandung dalam suatu tanda. Contohnya itu ya, tanda melarang merokok lah. Tanda dilarang merokok itu tanda dilarang merokok artinya tuh nggak boleh merokok di area sekitar situ yang ada tanda-tandanya itu. Jadi itu norma harus ditaati. Terus yang kedua berdasarkan objeknya. Yang berdasarkan objeknya ada tiga hal. Yang pertama itu icon, yang kedua itu indeks, yang ketiga itu simbol. Yang icon itu artinya tanda yang menyerupai bentuk objek aslinya. Misalnya tuh kayak peta sama gambar kalau nggak salah. Peta. Tapi kayaknya hanya peta saja sih. Kalau peta itu bentuknya asli, jadi kayak nggak dibuat-buat, sama persis dengan dunia aslinya. Yang kedua itu indeks. Indeks itu tanda yang punya sifat kausal atau sebab akibat. Contohnya itu kalau nggak salah, kalau ada asap berarti di situ juga ada api. Jadi asap itu berasal dari api. Seperti itu. Yang ketiga itu simbol. Simbol itu merupakan tanda yang berkaitan dengan penandanya dan juga pertandanya. Itu contohnya misalnya nih, kan di jalan raya ada yang namanya rambu lalu lintas ya, kayak merah, kuning, hijau gitu, yang biasanya dilewatin kendaraan kan ada di jalan raya tuh.
Kalau ada lampu merah tuh semuanya harus berhenti, jadi nggak boleh jalan, kecuali kalau misalnya udah lampu hijau baru boleh jalan. Ya, seperti itu contohnya. Yang ketiga itu berdasarkan interpretan. Eh, berdasarkan interpretan itu ada tiga hal. Yang pertama itu rim, yang kedua itu design sign atau design, dan ketiga itu argumen. Yang rim pertama, rim itu merupakan tanda yang ditafsirkan punya makna berbeda-beda lah. Contohnya kayak orang kalau matanya merah tuh biasanya dikira, misalnya menurut saya tuh orang mata merah tuh ngantuk. Kalau mungkin orang lain itu dikiranya marah, atau enggak ada yang ngiranya juga mabuk, atau enggak kalau nggak salah tuh sakit mata juga. Dan artinya tuh setiap orang punya pendapat atau pemikiran beda-beda lah gitu. Yang kedua itu design atau design, eh, tanda merupakan tanda yang sesuai sama fakta atau kenyataan gitu. Contohnya kayak biasanya di desa gitu dipasangin yang namanya rambu lalu lintas ya. Itu di tempat saya juga ada tuh yang rambu lalu lintas bahwa disuruh hati-hati, harus pelan-pelan buat bawa motornya karena banyak anak kecil itu. Jadi rambu lalu lintas hati-hati, banyak anak kecil. Itu. Soalnya kan kalau di desa itu nggak boleh ngebut karena saking banyak anak kecilnya itu, jadi dikasih rambu peringatan. Yang ketiga, argumen. Argumen itu tanda yang punya alasan gitu, atau ya alasan atau larangan. Kayak misalnya dilarang merokok di pom bensin. Kalau di pom bensin kan tuh mudah terbakar ya, jadi takutnya kalau misalnya merokok di situ malah kebakar gitu pom bensinnya. Jadi itu larangan buat jangan merokok di dekatnya pom bensin atau di pom bensin. Nah, selain pengertian sama klasifikasi tanda, sekarang masuk ke 10 macam tanda menurut Pierce. 10 macam tanda menurut Pierce itu ada 10, ya tentu saja 10. Yang pertama itu kualisan, yang kedua itu iconic sinsan, yang ketiga itu rematic indexical sinsan, yang keempat itu decent sinsan, yang kelima itu iconic legisign, yang keenam itu rematic indexical legisign, yang ketujuh itu decent indexical legisign, yang ke-8 itu rematic simbol, ke-9 proposition, dan ke-10 argumen. Yang pertama dulu kualisan. Kualisan itu artinya kualitas dari suatu benda. Contohnya ini, kalau orang kayak bicaranya keras itu berarti dia lagi marah, atau yang ketawa itu artinya bahagia. Bahkan selain emosi pun warna bisa masuk. Kayak warna merah itu keberanian, putih kesucian, hitam itu kejahatan. Yang kedua, iconic sin sign. Iconic sin sign itu tanda yang menunjukkan kemiripan, kayak menunjukkan sesuatu yang mirip gitu, seperti foto sama peta yang saya bilang sebelumnya itu, yang mirip. Kan kalau foto itu pastinya mirip karena dia apa ya, mengambil sesuatu, mengambil jepretan atau foto gitu, cara mirip ya, mirip banget, bahkan peta pun iya. Yang ketiga itu rematic indexical sign, merupakan tanda yang berkaitan dengan pengalaman langsung, kayak terjadi langsung gitu, yang disebabkan sesuatu. Kayak biasanya ada jalur yang kayak makan korban gitu, biasanya di pegunungan banyak gitu. Yang kok nggak di pegunungan, kayaknya di jalan tol atau di jalan mana gitu kan, yang gampang kecelakaan gitu biasanya dikasih rambu atau kayak semacam ya rambu kayaknya itu. Yang gambarnya tuh tengkorak. Jadi tengkorak itu dilambangkan kematian juga kan, karena tengkorak itu tidak hidup dan berasal dari tubuh manusia yang sudah meninggal gitu. Terus yang keempat itu Disensin sign.
Disensinsan itu artinya tanda yang memberikan informasi gitu. Contohnya kalau biasanya di jalan raya itu kan ada yang namanya rambu yang gambarnya masjid ataupun bensin. Itu artinya di sekitar situ lah. Itu udah deket sama pom bensin atau masjidnya gitu. Yang kelima itu iconically design, merupakan tanda perintah atau larangan gitu. Contohnya kayak yang tadi itu rambu lalu lintas, kayak apa namanya? Kalau hijau itu boleh jalan, merah harus berhenti, seperti itu. Yang keenam itu rematik indexical design, tanda yang merujuk pada objek tertentu. Contohnya gambar toilet gitu kan, itu kayak ada dua macam kan, cewek sama cowok gitu. Jadi objeknya tuh beda, jadi objeknya tuh beda. Ya, itu artinya tanda yang merujuk pada objek tertentu. Yang ketujuh, desain indexical design. Itu merupakan tanda yang merujuk merujuk subjek yang ada informasi tertentu gitu. Misalnya kayak di jalan itu kan ada mobil yang lewat gitu kan. Biasanya kalau misalnya dia ngasih kode itu kan pakai lampu belakang gitu. Jadi kayak dikasih lampu apa ya, lampu hazard. Nah, berarti mobilnya tuh lagi bermasalah, jadi perlu bantuan gitu. Sekarang ke 8, yaitu rematik simbol atau simbolik rim. Merupakan tanda yang ada kaitannya dengan objek secara umum atau udah disepakati bersama gitu. Contohnya kayak kalau misalnya kan kita sama orang nih, nah kita ngeliat sesuatu kan, terus kita mikir, oh itu mobil, pasti orang juga pasti sepakat gitu, tidak mikir, oh ya itu juga mobil kayak gitu. Misalnya aku lihat motor, aku bilang temanku, ini itu tuh motor tuh, oh iya itu motor ya kayak gitu. Terus yang kesembilan itu design symbol atau proposition, adalah tanda yang secara langsung menghubungkan antara objek dengan penangkapan otak. Jadi kayak misalnya kita melihat sesuatu itu pasti langsung kena ke otak gitu. Jadi kayak contohnya kita disuruh keluar nih. Jadi kita di otak tuh ketangkap, oh kita harus keluar ini. Bukan berarti kita harus diam gitu. Jadi kayak otak tuh gerak gitu, menggerakkan tubuh kita langsung gerak gitu. Sekarang yang ke-10, argumen. Argumen itu tanda yang merupakan pendapat hasil berpikir seseorang atau suatu pertimbangan dan alasan tertentu. Contohnya kayak seseorang mengatakan bahwa sebuah ruangan yang ia masuki memiliki nuansa yang terang. Maka terang di sini tuh telah dipertimbangkan olehnya atas berbagai pertimbangan, percaya dan lain sebagainya. Dan menurut orangnya tuh memang terang seperti itu. Ya, ini yang tugas pertama selesai. Sekarang tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu tugas semiotika yang menganalisis poster kalau nggak salah. Ya. Jadi di sini saya mengambil poster kedua ini. Ya, ini plastik botol-botol, biasanya ada botol gitu di sini, ya, plastiknya dari botol-botolan itu. Dan judulnya anti-suar. Headline yang pertama itu anti-suar ya. Anti-suar itu memiliki arti untuk akhiri perang ini. Soalnya tuh karena untuk saat ini sampah masih menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam hal penanganannya. Jadi kayak kita masih gagal gitu kalau buat penanganan soal sampah, masih kurang lah dalam penanganannya gitu. Kalau misalnya penanganan sampahnya itu tidak diatasi, nanti bakal merambat ke kehidupan gitu. Jadi menurun kualitas kehidupannya. Bahkan bisa mencemari lingkungan yang dari indah menjadi tidak indah lagi. Terus bisa aja menyebabkan bencana dari sampah-sampah itu. Biasanya kayak banjir gitu kan, karena airnya tersumbat.
bekas airnya tersumbat karena sampah-sampah itu, jadinya banjir kayak gitu. Terus habis itu yang saya lihat lagi headline-nya tuh yang di bawahnya anti-suara. 78% of plastic waste ends up in natural habitats affecting millions of species. Itu artinya 78% sampah plastik berakhir di habitat alami, mempengaruhi jutaan spesies. Jadi itu ada 78% lah yang sampahnya ada di habitat alam gitu. Jadi membuat hewan-hewan yang ada di sana tuh jadi kehilangan tempat tinggal gitu. Bahkan bikin hewan-hewan tuh jadi mati karena sampah-sampah itu. Eh, Dampak buruk sampah bagi bumi itu ada macam-macam. Di sini saya ambil 5 saja, jangan terlalu banyak. Yang pertama itu air laut jadi tercemar dan berdampak pada hewan air. Jadi kayak biasanya ikan-ikan gitu kan, atau dulu saya pernah tahu kalau ada penguin yang kepalanya tuh kesangkut sama sampah. Jadi kepalanya jadi luka gitu kan, mempengaruhi hewan di laut. Terus bisa menyebabkan racun-racun masuk ke dalam tanah yang membunuh hewan-hewan yang ada di dalam tanah kayak cacing gitu. Jadinya tanahnya nggak subur lagi. Yang ini yang saya maksud tadi, yang pertama, hewan-hewan bisa terjerat dan atau menyangkut dalam tumpukan pasir atau sampah. Jadi yang sudah saya bilang tentang penguin itu kan kepalanya kesangkut sampah sampai luka gitu. Terus yang keempat tuh ya ini yang tadi itu yang kedua kan, yang menurunkan kesuburan tanah, menghalangi sirkulasi udara di tanah, yang bikin hewan di tanah itu jadi sulit untuk bergerak bebas. Biasanya kan cacing-cacing gitu kan menyuburkan tanah kan. Jadi kalau misalnya mereka kesusahan, jadinya tanahnya nggak subur. Terus pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai juga yang bisa mengakibatkan banjir karena tersumbat. Terus di sini juga saya ambil yang Greenpeace, di bawahnya 78% ini. Greenpeace itu artinya perdamaian hijau atau berdamailah dengan kehijauan. eh Menjaga kesehatan lingkungan tuh wajib bagi kita semua. Jadi gak ada yang gak wajib, harus wajib. Akibat dari lingkungan yang tidak sehat juga bisa menimbulkan yang namanya penyakit bagi kita. Gak cuma satu orang, semua pun kena gitu. Kayak semacam DBD kan. DBD itu hasil hasil dari nyamuk itu. Penyakitnya dari nyamuk, yang nyamuknya itu tumbuh dari sampah-sampah. Biasanya tuh nyamuk kan berkembang lewat dari kaleng-kaleng atau sampah-sampah yang ada airnya gitu kan. Jadinya kayak bertelur di situ. Ini nyamuk, nyamuk yang DBD gitu. Bahkan DBD itu nggak bisa dianggap sepele loh. Itu penyakit yang mematikan. Selain menimbulkan penyakit, juga menimbulkan yang bencana alam kayak banjir yang saya bilang pertama itu. Wah, banjir. Saya tahunya banjir, habis itu biasanya apa ya? Saya lupa. Saya ngertinya banjir saja sih, apa-apa. Kadang juga yang dari motor, yang dari mobil gitu kan, atau asap-asap pabrik itu bikin banyak polusi di udara, jadinya kayak berkabut-kabut kotor gitu. Kalau misalnya kita hirup itu bisa batuk-batuk, bahkan di dalam tubuh pun jadi kotor gitu. Di Indonesia tuh masalah kebersihan lingkungan selalu jadi perdebatan, jadi kayak di Indonesia tuh masih kurang kan, saking kurangnya itu kita jadi berdebat terus dan nggak selesai-selesai ya, seperti itu. Jadi maka dari itu kita harus sebagai manusia harus menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan. Kayak jangan tunggu, jangan jangan harus disuruh dulu baru mau jaga lingkungannya. Ini menjaga lingkungan juga demi kita sendiri gitu, nggak cuma demi orang lain. Jadi seperti itu. Dan di sini tanda visual saya ambilnya bagian ini sini ya, sama sini. Mana tadi? Icon 2 itu besi.
isi pintu kanan sama kiri, sama di tengahnya itu botol aqua, bukan botol aqua sih, tapi lebih tepatnya itu apa ya namanya ya, jadi aqua itu kan ada yang namanya plastiknya itu kan, itu plastiknya botol aqua. Ya, sebagai model iklan layanan masyarakat, temanya tuh anti-suar Greenpeace, untuk mewakili tentang alam. Layout atau tata visual dari iklan layanan masyarakat ini seluruhnya tuh bentukannya persegi panjang, terus kanan kirinya ada besi yang tadi saya bilang, terus ada tulisan Jepang di sebelah besinya, saya lupa kanan apa kiri. Terus tengah-tengah ada sampah plastik. Di situ juga kalau nggak salah ada burung ya. Terus yang tengah-tengah itu, yang sampah itu diartikan sebagai bom. Jadi kan pintu besinya kan terbuka gini. Terus tengah-tengahnya sampah itu diartikan sebagai menjatuhkan bom, dan yang tengah itu bom. Jadi sampahnya jatuh, sampah bagian itu sampahnya bayangkan aja itu bom. Jadi membuka sampah, menurunkan bom, artinya menjatuhkan bom. Itu. Selain ada sampah, di sini juga ada pulau. Pulau ini alam. Jadi mereka menjatuhkan bom ke alam. Bomnya itu adalah sampah. Terus, sekian dari saya. Sekarang tugas semiotika yang kedua. Semiotika yang kedua itu menganalisis video tentang coin operate. Saya mengambil yang video pertama, ini scene yang pertama. Ini di scene pertama tuh kelihatan ya, ada anak kecil yang sedang memakai helm astronot, lagi pegangan sama ibunya dan memainkan roket di pinggir jalan. Ini jalan rayanya, pinggir jalan sini, dan ini ibunya. Kalau diperhatikan lebih seksama ya, lebih teliti lagi, anaknya tuh lagi berimajinasi. Biasanya kan anak kecil tuh suka banget kan main-main gitu. Nah itu mereka pasti suka banget gitu berimajinasi. Kalau mereka main ini mobil-mobilan kayak, oh pesawat aja, pesawat kayak ini kan, jadi mikir, oh aku jadi pilot bisa nerbangin gini kayak gitu. Ya ini berarti artinya dia bermain dengan imajinasinya, memakai roket itu ingin menjadi seorang astronot seperti itu. Kalau menurut peneliti, menurut saya itu artinya uh, ya seperti itu tadi, di masa kecil anak-anak pasti pernah mengalami yang namanya imajinasi. Biasanya imajinasi terciptakan karena anak kecil pernah melihat sesuatu. Jadi saya pernah dulu berimajinasi kayak pengen jadi princess karena saya melihat apa yang saya lihat gitu. Saya nonton Barbie kan, melihat ini, wah ini bagus, saya suka gitu. Jadi saya berimajinasi mau jadi princess gitu, seperti ini. Biasanya imajinasi terciptakan karena anak kecil pernah melihat sesuatu dan punya keinginan seperti seperti saya tadi, punya keinginan ingin menjadi seorang ratu atau princess kayak gitu. Nah, makna dari sini tuh, imajinasi merupakan sebuah awalan di mana anak kecil akan berkembang dan menjadi seorang atau pribadi yang ia inginkan dari masa-masa kecilnya. Kalau misalnya masih masuk akal imajinasinya kayak menjadi astronot, menjadi pilot atau tentara begitu, pasti suatu saat bisa 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 jadi seperti itu, bisa jadi apa yang kita inginkan gitu dari kecil gitu. Bisa saja anak kecil itu berimajinasi dan kemudian pas besarnya bisa terwujudkan gitu. Dan lanjut bagian scene kedua. Nah ini scene kedua terlihat ya, ada pesawat roket jet, ya roket saja ya, roket besar lah. Nah ketika anak kecil itu sudah bermain-main dengan imajinasinya, jadi dia masih masih main-main gitu, jalan-jalan dan bermain-main roketnya sama ibunya pegangan tangan. Terus dia ngelewatin toko, di depan tokonya tuh ada roket besar, jadi itu roketnya bisa dinaiki ya, harus harus pakai koin kalau nggak salah itu di sini. Nah ini $5 ini, 5 sen apa $5, kok pakai koin gitu masukinnya. Nah saat dia melihat roket besar tersebut, dia memiliki sebuah ekspektasi yang dimana saat dia menaikinya dia bisa
terbang ke bulan seperti astronot. Jadi namanya juga anak kecil berimajinasinya tinggi banget ya. Jadi di sini kan roketnya memang besar, terus kelihatan lebih nyata gitu. Meskipun ini mainan, kalau bagi anak kecil itu wah gitu, wah banget, bisa apa, bisa mungkin bisa mewujudkan apa yang aku mau gitu. Gitu. Ini menurut peneliti, menurut saya mainan itu bisa membuat imajinasi anak tuh makin liar. Misalnya saya punya mainan nih, tambah yang lebih gede lagi, itu jadi makin liar. Jadi menaruh ekspektasi yang lebih tinggi lagi seperti itu. Ini apa namanya ini? Maka dari itu anak kecil akan berusaha melakukan berbagai cara agar dia bisa mewujudkan apa yang ia inginkan agar imajinasinya bisa terpenuhi dan memiliki rasa puas tersendiri. Ya, biasanya kan anak-anak kayak wah, ma aku pengen itu sampai maksa mamanya kan itu dia melakukan berbagai cara itu sampai nangis gitu. Nah, di sini maknanya tuh anak kecilnya akan melakukan apa saja gitu agar apa yang dia pengen itu bisa terturuti, apalagi imajinasinya gitu. Nah, ini scene ketiganya. Anak kecilnya kelihatan kecewa kan naiki pesawat ini. Nah, pada akhirnya anak itu memasukkan koin, sudah saya bilang pertama tadi, pastinya mesin itu yang kayak mesin begini tuh perlu memasukkan koin agar bendanya bergerak gitu. Nah, setelah koinnya masuk, ia langsung menaiki roket, punya rasa, dia pasti naikin roket tuh dengan sangat bersemangat gitu. Jadi pas naikin, ini jadi punya ekspektasi tinggi mungkin ya. Habis itu, saat roket besar tersebut mulai meluncur, ternyata roketnya itu nggak terbang, jadi cuma gini-gini saja gitu, tidak terbang ke atas seperti itu. Jadinya yang tadi dia berekspektasi tinggi akhirnya jatuh dan dia merasa kecewa. Menurut peneliti, menaruh ekspektasi tinggi terhadap sesuatu itu pasti membuat perasaan kita merasa sedih, kecewa, bahkan frustasi bisa. Makna di sini saat kita melakukan sesuatu, kita tentu saja akan menaruh sebuah ekspektasi tinggi sama hal yang kita lakukan gitu. Kalau pasti suatu saat juga kita akan merasa kecewa kalau apa tidak berjalan lancar atau enggak sesuai lah sama apa yang kita mau gitu. Bahkan kalau enggak apa ya, kayak kecewa gitu pun jadi males gitu buat mencoba lagi. Jadi males ingin melakukan sesuatu lagi. Dan ini yang scene keempat. Di sini terlihat bahwa anak kecilnya sudah mulai membesar karena dia menjual air lemonnya itu karena berusaha gitu biar bisa naik lagi. Ternyata anak kecil ini masih punya harapan lagi gitu buat bisa naik ke roket itu dan terbang ke bulan gitu. Makanya dia dari kecil mulai jualan air lemon ini biar dapat uang banyak, ngumpulin uang banyak lah gitu. Dia menghabiskan waktunya tuh hanya buat mencari uang gitu, hanya ingin uang koin yang buat dimasukin ke itu yang mesin tadi biar bisa terbang karena dia merasa oh mungkin koinnya kurang gitu jadinya nggak terbang. Nah sampai tua dia terus bekerja demi koin. Menurut peneliti, meski pernah merasa kecewa, seseorang pasti masih memiliki sedikit harapan terhadap hal yang ia pernah lakukan dan masih mau mencoba lagi. Dan itu ada hal itu yang membuat kita jadi makin mandiri gitu, jadi lebih dewasa dari sebelumnya. Jadi, nah ini maknanya, dari rasa kecewa belum tentu bisa membuat orang langsung patah semangat, karena beberapa ada yang memang patah semangat, dan beberapa lagi tuh ada yang masih semangat gitu. Dan bahkan termotivasi, makin termotivasi. Nah ini yang scene kelima, anak kecil yang sudah menjadi tua tersebut akhirnya menutup tokonya. Nah ini, di sini ini terlihat kakeknya ini sudah, ini anak kecilnya yang tadi, jadi kakek-kakek sekarang. Nah itu dia udah mulai tutup tokonya karena dia merasa ini uangnya sudah cukup buat dia naik ke roket ini. Dan pada akhirnya
dia pergi lagi ke tempat roket itu untuk memastikan lagi apakah roket itu masih ada di situ. Padahal dia sudah melalui bertahun-tahun hidupnya hanya untuk jualan minuman itu gitu. Ini menurut peneliti, orang tersebut menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk bekerja dan mencari uang yang banyak demi hal yang ingin dia wujudkan. Jadi orang itu mau rela kerja rodi demi dapetin uang dan mengabulkan apa yang diinginkan gitu. Makna, semua orang memiliki sifat yang optimis sehingga orang-orang menghabiskan hidupnya hanya untuk bekerja dan mencari uang seperti yang tadi. Nah ini scene ke-6. Ini kakeknya udah mulai naik ke jetnya, terus memakai helm. Sebelumnya itu kakek ini memasukin banyak koin ke dalam mesinnya itu. Dan mungkin beberapa koinnya ada yang belum masuk ya, jadinya apa ya, belum jalan gitu pesawatnya atau jetnya itu. Dan si kakek ini pun merasa kecewa, jadi kok nggak gerak, kok nggak terbang gitu. Nah ini menurut peneliti, jika orang bersabar maka hasilnya akan ada di depan. Ini salah ini, kan akan ada di depan mata, tetapi jika tidak sabar maka orang tersebut tidak akan mendapatkan hasil. Nah tadi kan dia terburu-buru kan ya masukin koinnya, dan dia udah naik pakai helm, nunggu kok nggak gerak-gerak ya, karena koinnya belum masuk semua gitu. Coba kalau kamu tunggu sebentar pasti gerak gitu. Maksudnya jangan terlalu berekspektasi lagi gitu, maksudnya jangan terburu-buru lah gitu. Nah ini makna, saat melakukan sesuatu harus dipikirkan lagi agar tidak merasa kecewa saat tidak sesuai yang diinginkan. Sebenarnya ini salah, harusnya yang ini, yang apa, jika ingin mendapatkan hasil itu maka harus bersabar, jika tidak maka tidak akan dapat hasilnya, seperti itu. Ini scene ke-7, ini scene yang terakhir. Di sini terlihat ada anak kecil lagi yang pakai helm terbang di atas apa namanya, awan, dan di sini ada mataharinya, dan di sini terlihat dia sangat senang. Nah, ternyata kan koinnya belum masuk semua, dan pas sudah masuk semua, roketnya mulai bergetar nih. Getarnya mengguncang banget, kayak benar-benar getar banget gitu. Bergetar dengan keras lah, dan mengeluarkan asap. Dan ternyata roketnya bisa terbang gitu. Dan anaknya pun senang karena apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan selama ini hanya demi keinginannya, akhirnya terwujudkan gitu. Nah, menurut peneliti, kesabaran dan usaha tidak akan mengkhianati hasil dan perjuangan kita. Hal itu membuat kita merasa sangat senang karena perjuangan kita tidak sia-sia begitu saja dan merasa puas. Jadi kalau kita sudah sabar, berusaha banget gitu, terus berjuang terus, dan tidak sia-sia pastinya hasilnya, dan kita mendapatkan hasilnya, pasti kita juga merasa sangat puas. Makna di sini, bersabarlah, berusahalah, dan berjuanglah demi apa yang kita inginkan, maka hal yang kita inginkan. Di sini kesimpulan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan kisah yang ada di video ini adalah metafora. Anak kecil tersebut tidak benar-benar menjual minuman lemon seumur hidupnya di pinggir jalan. Dari video tersebut menunjukkan bahwa anak kecil tersebut memiliki harapan bahwa dia ingin pergi ke bulan, dan sebenarnya harapan dia tidak pernah terwujud dari dulu sampai sekarang. Saat anak kecil tersebut terbang menuju ke bulan, ternyata itu hanyalah sebuah angan-angan. Di balik angan-angan itu ternyata anak kecil tersebut telah meninggal dunia. Jadi semua ini mungkin mitos ya, jadi cuma hanya bayangan saja, jadi nggak benar-benar nyata gitu, tidak benar-benar jualan lemon seumur hidupnya, tidak benar-benar bekerja selama selama seumur hidupnya itu. Jadi semua itu hanyalah bayangannya saja. Itu. Ya, sudah selesai. Sekarang tugas ke terakhir. Tugas yang TK, analisis Candi Jago. Kemarin tuh sempat pergi ke Candi Jago dan saya meneliti di sana. Ini menurut kitab Negara Kertagama dan Pararaton, Candi Jago tuh berasal dari Jajagu, dari kata Jajagu, yang didirikan pada masa kerajaan Singhasari abad ke-13. Terus Jajagu tuh punya arti yaitu keagungan, merupakan
istilah digunakan untuk menyebut tempat suci. Jadi Jago itu tempat suci artinya. Ini candinya berlokasi di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sekitar 22 kilometer lah dari Malang gitu. Ya, lumayan jauh, 1 jam nyampe di sana. Jadi Jago berlatar agama Buddha, Tatrayana. Salah satu ciri dari agama Buddha Tatrayana itu acaranya yang berbentuk Amoghapasa. Aku kurang tahu ini yang apa. Bentuk tatris dari awal Loketeswara disertai pengiring-pengiringnya. Arca tersebut merupakan arca dari perwujudan dari Raja keempat Singasari yang bernama Raja Wisnuwardana yang meninggalnya itu pada tahun 1190 Saka atau 1280 Masehi lah. Dan ini cukup unik ya. Unik. Saya ke sana tuh candinya cukup unik, bisa dinaiki juga. Cuma harus hati-hati gitu. Terus hanya tersisa sebagian menurut cerita setempat karena tersambar petir. Ya, saya sempat dengar ada kisah dari teman saya bahwa sebenarnya di atas Candi Jago itu ada tempat pemandian. Itu saya kurang tahu ya. Mungkin yang dimaksud tersambar putih mungkin itu, tapi saya kurang tahu. Habis itu menurut kitab negara negara Kertagama dan para Pararaton, pembangunan Candi Jago atas perintah Raja Kertanagara ini berlangsung sejak tahun 1268 Masehi sampai 1280 Masehi. Itu sebagai penghormatannya bagi ayahandanya Raja Singasari keempat itu. Srijaya Wisnuwardana yang mangkat pada tahun 1268 itu walaupun dibangun pada masa pemerintahan kerajaan Singasari, disebutkan dalam kedua kitab tersebut bahwa Candi Jago selama tahun 1359 Masehi itu merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi Raja Hayam yang Wuruk dari kerajaan Majapahit. Keterkaitan Candi Jago dengan kerajaan Singasari terlihat juga dari pahatan Padma teratai. Ya, berarti Padma itu artinya teratai yang menjulur ke atas dari bonggolnya yang menghiasi tatakan arca-arcanya. Ini Candi Jago pertama kali dipublish itu oleh Stamford Raffles, saya kurang tahu ini siapa, di buku yang diterbitkan berjudul History of Java 1917. Yang menemukan pertama kali itu belum diketahui sampai sekarang ya, masih belum dapat informasinya lagi. Tapi candinya tuh pernah diteliti sama Friedrich di tahun 1854 dengan bersama Brumont di 1855 sama Ferguson di 1876 dan Fett di 1878. Cukup lama, 24 tahun meneliti Candi Jago itu. Terus Brandes kemudian melakukan penelitian dan menerbitkan buku yang berjudul Jago Monografi 1904 yang perlu dicermati dalam sejarah Candi Jago adanya kebiasaan raja-raja zaman dulu yang memperbaiki candi-candi yang didirikan oleh raja-raja sebelumnya. Nah, ini identifikasi relief Candi Jago. Di sini saya mengambil gambar ini, ukiran ini. Ya, saya lupa di sebelah mana nih. Di pinggiran. Yang menurut penulis, menurut saya, ini terdapat ukiran. Ini tuh pria yang lagi megang senjata, yang kayak seolah mau bunuh gitu. Dan yang mau dibunuh itu ada ular, karena orangnya melihat ke ular ini dan ular ini sedang melingkar-lingkar gitu. Yang kalau misalnya diperhatikan lebih seksama itu dia seperti sedang melilit seseorang gitu. Dan jika diamati lagi semuanya, artinya ini cowok ini, pria ini mau mencoba menyelamatkan temannya yang dililit sama ular besar ini. Saya kurang tahu yang ini kepalanya atau ini kepalanya karena nggak terlalu terlihat.
Ya seperti itu. Ini yang begini. Nah, penutupannya itu Candi Jago terbilang salah satu candi yang kaya akan pahat dan relief. Ya, di situ tuh Candi Jagonya tuh banyak ukirannya. Kanan kiri, atas, bahkan bagian bawah ada. Maksudnya tuh ini kan bentukannya gitu kan. Itu di sini dan di sini tuh ada dan bahkan di atas itu pun ada. Cuma mungkin agak samar-samar ya, soalnya sudah lumayan tua. Ini terbukti dengan badan candi yang dipenuhi dengan panel-panel relief yang terpahat, tapi mulai dari kaki. Nah, jadi dari bawah tuh sudah ada gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya baru itu dia rapi. Cuma karena ini udah lama banget, jadinya kelihatan kayak ada yang pecah-pecah kan, jadinya terbelah-belah gitu kan, jadinya bingung gitu, susah diamati. Mungkin beberapa masih bisa diamati lah. Ya, hampir semua badan candi tuh ada hiasan dan dan ukiran itu nggak cuma ukiran biasa, ada ceritanya di balik ukiran itu, ada cerita tersendiri gitu. Jadi setiap ukiran itu ada cerita berbeda-beda gitu. Bahkan ini mungkin ada berapa ukiran ya, saya lupa. Lebih dari 5 kalau nggak salah. Sesuai dengan agama yang dianut oleh Raja Wisnuwardana, yaitu Shiva Buddha, maka relief pada Candi Jago mengandung ajaran Hindu. Jadi setiap ukiran itu punya cerita yang mengajari tentang agama Buddha atau Hindu. Ajaran-ajaran lah. Jika diceritakan tentang ajaran-ajaran agama kedua tersebut. Tiga teras candi ini terpahat kisah yang berbeda-beda. Seperti yang tadi saya bilang, pada dinding teras paling bawah terpahat relief cerita Tantrik Kamandaka dan cerita Kunjara karena yang mencerminkan ajaran Buddha. Ya, sampai di sini saja ya, sudah selesai semuanya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata. Tolong dimaafkan. Terima kasih banyak.